Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan melanjutkan lagi pembahasan dengan judulnya zonasi serta efektivitas dan efisiensi informasi, energi, dan materi. Jadi seperti dari awal diceritakan bahwa sebetulnya kan alam semesta ini hanya perputaran saja informasi, energi, dan materi. Jadi itu semua terus berputar saja. Nah, karena itu dalam mendesain kebun, maka kita harus dapat memanfaatkan. Jadi harus dapat memanfaatkan informasi, energi, dan materi itu secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi kalau di permaculture nanti ada istilahnya closed loop, jadi lingkaran tertutup, jadi berputar terus di kebun kita gitu, tidak ada yang keluar. Dan di sini ada satu gambar tentang zonasi di lingkaran tengah, ada gambar rumah gitu kan, terus nanti ada satu, itu berarti lingkaran zonasi 1, kemudian ada 2 lingkaran zonasi 2, ada 3 lingkaran zonasi 3, dan 4 lingkaran zonasi 4 gitu kan. Kemudian dari situ ada 5 itu koridor, wildlife koridor, jadi ada buat jalur binatang-binatang gitu ya untuk masuk ke zonasi yang ada di sekitar kebun kita gitu. Dan di situ ada juga gambar tentang fire prone area, jadi ketika memotong kalau ada kebakaran itu di zona 3, kemudian ada hot summer wind ketika ada angin di musim panas gitu kan, yang di summer gitu ya, sangat panas, kering kan itu. Nah, itu yang berbahayanya, makanya dia dijaganya di zonasi 4 gitu kan. Dan yang ada juga winter sun dengan summer sun itu kan, itu kaitannya dengan winter solstice dan summer solstice gitu, arah sinar matahari terbit dan tenggelamnya itu ya. Itu makanya kenapa penting sekali untuk mengetahui itu ada arah utaranya selalu ke atas, cold winter wind, jadi ada angin dingin di musim angin ya, winter, musim gugur. Terus ada wet area, musim dingin ya, bukan musim gugur. Dan ada wet area basah itu kan di zonasi 4 juga sama dengan tadi zonasi, cuman di areanya kan yang satu ke utara, yang ini kan berarti ke tenggara, yang satunya lagi barat daya kayak gitu. Dan pemandangannya ke selatan, kalau di situ kan view gitu kan ya, di zonasi 3-nya dibuka. Jadi nah itulah, jadi ada pertimbangan seperti itu. Jadi ada sektor planning gitu ya, di mana semua direncanakan memahami dari mana arah sinar matahari, angin, terus kemungkinan kebakaran dan banjir gitu kan. Nah, itu akan membantu kita untuk meletakkan struktur dan tanaman, vegetasi gitu ya. Jadi itu yang ditentukannya dari situ. Kemudian nih ada nanti kalau misalnya memang pengen lebih detail itu ada di filmnya tentang mapping in permaculture di YouTube gitu ya. Di tulisan juga ada ini linknya. Kemudian nah, jadi seperti ini kan, jika kebun dan rumah posisinya seperti ini kan, itu jadi utara akan selalu ke atas gitu kan. Jadi ketika utara di atas, maka di kanannya adalah timur dan di kirinya adalah barat gitu ya. Kalau di gambarnya ya di kiri berarti kebalikannya. Nah, jadi ini kan ada aliran air dari atas, dari utara ke sungai gitu kan, ke kita, ke sungai, ke kolam. Dari kolam nanti ada juga pembuangannya kemana, nah seperti itu. Kemudian hutan kayunya di mana, greenhouse-nya di mana, kandang ayam di mana, tempat untuk ini digembalakan, dilepaskan ya, animal forage-nya di sebelah mana. Kemudian juga ada tempat untuk musha gitu kan, itu ada hutan bambu,
ada tempat kompos, ada hutan pangan, food forest itu kan ada apa, penutup gitu ya, shade. Kemudian ada beach, ada tempat ternak sapi yang hubungannya nanti dengan tempat penggembalaan juga yang di zona luar kan ada juga nanti di bawahnya kebun dapur. Kalau di kita dulu ada istilahnya dapur hidup gitu. Nah seperti itu. Nah ini jadi pertimbangan inilah yang ini ditentukan nanti menjadi desainnya seperti apa gitu. Nah ini ada di Integrated System Design di YouTube, ininya linknya ada juga di WordPress. Nah jadi tadi ya sektor analisis gitu ya, jadi pemetaan liar dari mana energi datang gitu ketika angin summer dan winter kan tadi di gambarnya ada. Kemudian juga winter, matahari ketika summer dan winter, terus kalau ada polusi suara, terus view-nya kemana, wildlife, kehidupan yang lihatnya dari mana, terus kemungkinan kebakaran dari mana gitu kan. Jadi selalu seperti itu gitu ditentukan di gambar, bisa pakai lingkaran seperti di gambar ini analisanya, atau seperti yang di bawah juga jadi ada lingkaran dalamnya dan luarnya juga untuk zonasi, jadi seperti itu. Nah jadi sebelum membahas ringkasan pengolahan dan pengelolaan lahan kebun lanjut, prinsip utama seluruh pengaturan dilakukan untuk memperlambat, ini diulang lagi, menyebarkan serta meresapkan aliran informasi, energi, dan materi selama mungkin di dalam kebun kita secara efektif, efisien, hingga kemudian berputar kembali mengikuti sunatullah. Nah langkah-langkahnya, yang pertama lokasi kebun gitu ya, dimana yang kalau tadi bicara angin, jadi anginnya dari mana, maka pohon kayu besar kuat dan tinggi itu ditanam. Nah itu ya, tapi nanti ketika itu juga angin harus nanti dipertimbangkan apakah dia juga nanti menghalangi sinar matahari atau tidak. Nah seperti itu, jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi ada di gambarnya, ketika tinggi pohonnya sekitar 5 meter, maka dia bisa menjadi pemecah angin untuk jarak 100 meter gitu ya. Berarti ketika udah di 101 ke sananya, kita harus tanam lagi pohon untuk pemecah angin kalau masih ada bagian yang ingin kita lindungi gitu. Jadi itu dari lokasi kebun. Nah jadi seperti ini, ketika ada angin yang A kan, jadi nanti anginnya terpecah gitu. Ketika B juga seperti apa itu kan. Nah ini menanam penahan angin di A, kemudian untuk ini tanaman, hewan, budidaya air, rumah gitu kan. Nah menanam pohon keras yang kuat di daerah paling berangin kencang, jadi tadi sudah disebutkan. Kemudian sehingga nanti jadi pemecah angin kan di gambar itu kan, di C dan di D nya juga seperti itu. Nah ini jadi di contoh berikutnya ada gambar juga sama, ketika anginnya dari belakang berarti itu kan, dan dari pinggir yang lebih kecilnya, maka seperti huruf U dibentuk kebunnya. Jadi semua terlindungi. Nah yang dari arah depan sini U-nya itu tidak ada angin berarti kan. Nah jadi ada itu pertimbangan untuk angin gitu ya. Bahkan ada pola yang E1 dan E2 itu tentang pola tanaman tinggi, pendek, terus tumpang sarinya seperti apa gitu kan, companion tree-nya seperti apa, community plan-nya seperti apa, komunitas tanamannya seperti apa gitu kan, sehingga saling melengkapi, saling melindungi. Nah ini kayak ini juga sama seperti tadi ya, hampir sama U gitu, tapi kepotong di sebelah sananya gitu, karena memang anginnya dari depan juga, dari arah sini kanan, dan dari belakang, dari ada tulisan itu hot dry winds gitu kan, makanya yang di sini semua dijaga. Nah jadi ini ketika di pantai gitu kan ya sama, ada dua kan, kalau di pantai tetap kita bikin ininya yang dari arah angin laut, dan nanti yang dari arah angin gunung yang kalau ini, jadi seperti itu.
jadi angin darat. Nah, ini juga gambar tentang bagaimana supaya tetap terjaga iklim mikronya, iklim lokal kita di sekitar rumah dan kebun, sehingga ya lebih sejuk dibandingkan di luar area rumah dan kebun kita. Nah, ini karena tadi diperjelas lagi gambar yang bawah ini ada efek panas ketika kita di daerah yang agak landai menurun itu ya, di cekungan ya, di cekungan itu yang ini tuh. Jadi ada udara dingin dari atas, nah ditahan oleh area hutan, jadi ya kesininya jadi lebih hangat gitu kan, karena dari sini ada sinar matahari juga gitu kan. Nah di situ makanya ada di bawah dikasih kolam, sehingga panasnya direfleksikan oleh air gitu kan, dan jadi panas nanti waktu malam dari termalnya. Nah jadi gitu, convex gitu kan, dari cembungan ke concave slope, cekungan jadi kan. Nah ini jadi thermal key pointnya itu ada di rumah itu ya, di sepanjang itu slope itu. Nah kemudian tadi ada aliran air dan banjir. Nah ini ketika kemungkinannya air di sana meluap, dari yang kolam di atas gitu kan, dari sungai, ini dari bawah ada sungai gitu kan, jadi dia ke kolam kayak gitu, jadi aman, tidak ke rumah. Jadi posisi rumah berarti ini akan lebih tinggi gitu kan, dibandingkan dengan posisi kolam gitu. Dan kebun gitu ya, kebun juga lebih tinggi dibanding kolam, dibanding aliran air, jadi aman. Nah jadi ketika di lereng itu, ini sebelum masuk ke lerengnya ini ada gambar dari tembaga gitu. Ini Rudolf Steiner cerita bahwa Victor Schauberger ya, cerita bahwa yang namanya air itu harus dibikin berputar, jadi ada vortexnya, ada perputarannya. Ya, makanya dibikin tembaga berpilin seperti itu. Ini kenapa bahannya tembaga, karena memang ada kandungan nutrisi tertentu ketika memakai tembaga gitu ya, dengan air itu. Nah kemudian kenapa diputar, karena begitu diputar maka air akan kaya akan oksigen gitu kan, karena memang ya secara rumusnya pun air adalah H2O, jadi ketika dia pecah ya hidrogen dan oksigennya itu yang dimanfaatkan gitu ya. Nah, jadi masuk ke lerengnya jadi seperti ini. Ketika ada lereng jadi selalu sama dengan yang tadi ya, seperti gambar yang awal sebelum ini juga, bahwa kita harus memanfaatkan key point gitu kan, dimana key point ini bukan hanya sekedar key point dari suhu hangat antara di atas yang bukit atau gunung lebih dingin dengan dari bawah lebih panas gitu kan ketika ada sinar matahari, tapi juga key point tempat air pertama kali keluar gitu kan, dimana si air ini pertama kali keluar akhirnya bisa dimanfaatkan untuk kebun kita. Nah jadi mengaliri airnya mengikuti kontur ya, tidak perlu lagi alat atau pompa gitu. Jadi seperti itu gitu yang idealnya untuk mengembangkan kebun itu. Jadi kan kita akan dihitung nanti berapa curam lereng yang adanya, kemudian seberapa mungkin tanah dapat dilindungi sehingga tidak ada erosi, dapatkan dimanfaatkan. Pertimbangan itu juga menjadi satu bahan yang harus kita observasi ya, harus kita amati gitu ya. Nah jadi ketika banjir, air itu ditangkap dan disimpan dengan sengkedan terasering. Nanti makanya kenapa ada terasering. Kemudian gunakan perbedaan kontur untuk irigasi dengan sengkedan dan dengan disebutkan. Jadi bambu atau pipa tembaga yang dipilih. Nah ini karena kaitannya dan dengan vortex ya. Kalau bambu kan sebetulnya bisa di tengahnya itu
ada yang kosongnya kan, nah tinggal di antara ruas-ruas bambunya dilubangi. Jadi ketika air masuk ke ruas bambu itu maka dia berputar gitu kan. Nah itu jadi kalau di daerah dulu kan kita belum ada zaman pakai pipa besi, pipa apalagi pipa paralon gitu kan, kita atau selang gitu, kita pakai bambu kalau untuk mengalirkan air. Nah itu tinggal dilubangi, nah itu sebenarnya jadi bikin vortex, jadi memperkaya lagi oksigen dalam air gitu ya. Nah jadi tadi yang diceritakan ini tentang flow form, jadi Victor Schauberger yang cerita tentang itu, bentuk air mengalir atau berputar, vortex. Dan sebenarnya kalau dilihat juga hampir semua pola apapun gitu kan, informasi, energi, dan materi itu akan seperti vortex gitu, berputar gitu kan. Nah nanti ada bahasan lebihnya adalah torus gitu kan, jadi berputarnya itu seperti bahkan seluruh alam seluruh alam semesta juga berputaran seperti itu. Nanti ini akan berkaitan juga dengan alam semesta dan tentang penciptaan gitu ya. Nah bahkan ini ada film judulnya The Fourth Phase of Water di Dr. Gerald Pollack, bercerita tentang bahwa air itu bisa mengalami 4 fase gitu kan. Karena kan air kan sebenarnya cairan ya, bisa nanti jadi padat, jadi es gitu kan, nanti jadi gas gitu kan, nah jadi ini jadi embun gitu, nah, seperti itu. Nah, jadi itu fase-fasenya, di mana nanti ada juga fasenya jadi yang panas dan yang dingin gitu kan. Nah, itu bisa lebih lengkapnya nanti dilihat di YouTube gitu kan, tentang nah ini ya. Nah ini tadi bicara tentang yang irigasi gitu ya, tentang tadi bicara gas irigasi. Jadi dibikin solokan gitu kan di antara ininya, di antara bedeng. Jadi air nanti mengalir di solokan itu. Nah jadi juga jangan lupa diresapkan gitu kan, diresapkan. Jadi airnya tidak mengalir dengan cepat sehingga menjadi erosi, tapi dia harus lambat. Jadi sebisa mungkin si solokannya dibikin rata gitu kan, jadi airnya tidak langsung mengalir. Air akan mengalir ketika sudah titik maksimal di lokasi yang awal, maka akan mengalir ke lokasi yang lebih lanjutnya. Ketika belum maksimal maka dia akan meresap dulu, itu kan menyebar dulu, baru nanti bertahap. Jadi kayak itulah untuk ini. Jadi memelihara titik pengeluaran air dan buat saluran irigasi, cegah erosi dengan sengkedan dan penanaman pohon. Nah itu jadi buat biar tidak erosinya ada pohon gitu kan. Kemudian kurangi jumlah hidrokan dengan sengkedan, terasering, dan penghijauan gitu kan. Bisa juga nanti dengan musa gitu kan, dengan tanaman permukaan, ground cover kayak gitu. Jadi hal-halnya seperti itu. Nah ini jadi kalau secara gambar tadi kan dari arah kanannya lebih tinggi ke kiri lebih bawah, maka desain solokannya, soil constructionnya gitu kan seperti itu. Ada tanaman ini dibikin kolam. Kenapa seperti itu kan nanti ada ini nih. Nah filmnya Harvesting Water ya. Nah ketika air mengisi penuh kolam, maka di daerah yang di bawahnya akan lebih lembab, bisa ditanami. Nah ketika sudah ditanami maka jadi tertahan airnya, sehingga akan terus mengalir ke bawah tanah sampai ke titik batuan keras yang memang jadi penahan air permukaan ya. Nah ketika jadi ada ditahan air permukaan, mengikuti kontur dengan perlahan, maka di satu titik tertentu ketika
permukaannya dia lebih datar dan lebih rendah akan keluar jadi kolam lagi. Jadi itu proses pembentukannya. Jadi menjaga kelembaban, menangkap air gitu kan. Air kan sebagai energi juga dia. Dan informasinya ya sebetulnya tentu kan kajian dari pH air. Nah itu kan informasi sebetulnya. Kan. Materinya sendiri ya airnya sendiri juga. Ada nutrisinya, ada apa itu kan, ada informasi dan energi yang didapat. Nah jadi inilah contoh-contoh penanaman sepanjang solokan gitu ya, sepanjang swell. Jadi, nah ini konturnya kan terlihat, jadi dari rumah paling tinggi nanti turun jadi airnya ditangkap lagi. Nah bisa juga seperti ini, dari atasnya lebih terjal, jadi dibikin dulu mau dilihat ke bawah memang datar ya, benar-benar datar permukaan si solokan, jadi airnya benar-benar meresap seperti itu. Dan di bagian yang setelah solokannya bisa ditanami gitu, itu sedang menyebarkan benih. Atau juga ini ada cinampa gitu ya, kalau di Meksiko itu. Jadi memanfaatkan perbedaan kontur dan air ketika pasang surut gitu, ketika ada naik air isi dan ketika surut. Jadi seperti itu. Kalau di kita namanya sarjan gitu, di Jawa ada istilahnya sarjan. Jadi pertaniannya sama seperti ini. Jadi pertanian yang lahannya kadang basah kadang kering gitu, jadi seperti itu dimanfaatkan. Nah ini kalau melihat juga sama dari kontur, ada titik-titik di mana ada kolam lagi ya, itu karena ya memang ketika di sini ditahan, ditangkap, maka di yang bawah keluar lagi menjadi kolam. Terus seperti itu sampai ke bawah. Kemudian arah dan intensitas sinar matahari. Nah tadi ketika bicara ada perbedaan terbit dan tenggelam gitu kan, yaitu karena memang secara perputaran ya matahari memang berpindah gitu ya. Nah ini akan berpengaruh terhadap nanti menanam, di mana zona yang ABC itu dari sinar matahari langsung gitu kan. Nah yang D-nya itu zona dari pantulan sinar matahari, dan yang E-nya adalah zona akar gitu kan. Nah itu jadi tanamannya disusun seperti itu dari sinar. Jadi gunakan daerah yang kena matahari lebih dulu untuk menanam tanaman yang paling berharga gitu kan. Hijaukan daerah yang paling terik gitu kan, sehingga nanti bisa menanam di bawah-bawahnya yang tidak perlu cahaya langsung gitu kan, daerah yang teduh gitu kan. Kemudian digunakan untuk, nah ketika sudah teduh digunakan untuk ternak di bawahnya, jadi zona sinar matahari langsung yang ABC. Nah itu jadi nanti ada zona pantulan atau pancaran cahaya, itu yang D tadi kan, dan yang tiganya zona akar. Jadi seperti itu pertimbangan arah dan intensitas sinar matahari terhadap desain. Nah ini ketika api dan kemungkinan kebakaran. Nah ketika kemungkinan kebakarannya dari belakang, maka sebelum sampai rumah ditanam banyak tanaman yang memang dia mengandung banyak air di batangnya, sehingga ya akan tertahan itu kan si api ya, tidak terlalu cepat merambat ke dekat rumah hingga membakar rumah gitu, karena memang di sana ada tanaman-tanaman yang menjaga perkembangan cepat dari si api. Apalagi dengan arah angin, kalau arah anginnya benar-benar dari belakang gitu, wah itu makin ini. Nah ini makanya harus sangat dijaga sekali konsep angin dari mana, kemudian sinar matahari dan kemungkinan kebakarannya itu.
sehingga kita akan tetap aman gitu ya, rumah dan kebunnya, dari bahaya yang tiba-tiba terjadi. Kalau di pemadam kebakaran gitu kan, terutama kalau kebakaran hutan itu kan ada istilahnya sekat bakar. Nah sama itu juga seperti itu, jadi bikin sekat bakar. Nah kemarin kan sudah dibahas tentang titik kunci, key point gitu, tentang kontur tanah. Sebetulnya itu kan dari pelajarannya, jadi itu yang memang perlu juga dipertimbangkan gitu, karena memang pengaturan air nantinya akan lebih mudah ketika kita ini memasukkan pengamatan tentang kontur tanah gitu kan. Nah ini, jadi kalau kontur tanah itu biasanya di peta digambarkannya ada garis itu kan, terus nanti ada angka dengan titik ketinggian yang sama gitu kan. Nah itu garis itu ketika semakin menyempit, semakin rapat, itu akan terjal biasanya gitu kan, dan begitu semakin melebar itu akan lebih landai gitu. Seperti itu kalau kayak di gambar ini kan, ini nah ini di garis titik ini itu dia terjal gitu ya. Ini kasih ini terjal. Ini terjal, ini landainya, yang ini landai. Nah jadi di titik yang antara pertemuan terjal ini dengan landai, cekungan dan cembungan gitu kan, nah ada ini key line di mana dia pertama kali air keluar. Nah gitu, jadi disitulah titik-titik air keluar. Nah dari bawah sini baru nanti kebunnya bagaimana didesain itu. Jadi itu yang terpenting dari kontur tanah gitu ya. Nah ini jadi garis kontur itu seperti itu, semakin rapat semakin terjal, semakin lebar semakin landai gitu kan. Nah ini bahkan udah ada ketika kita kemiringannya 45 derajat, maka bagaimana bikin teras sharingnya gitu kan ya. Teras sharingnya ya 1:2 di situ kan disebutnya. 1:1 bukan, maaf, banding 1 itu. Jadi 1 meter ke atas dengan 1 meter ke bawah, maka tanah diturunkan itu jadi segitiga kan. Nah ketika dia 27,5 derajat kemiringannya, maka 1:2, jadi 1 meter ke atas 2 meter ke bawah jadi segitiga. Nah kayak gitu jadi tanahnya, jadi kemiringannya itu sudah ada seperti itu ya. Sehingga semakin tinggi semakin terjal ya, kita harus membuat teras sharing yang lebih lebar lagi itu, yang lebih aman gitu, sehingga tidak ada terjadinya erosi gitu ya. Seperti itu. Dan ketika semakin landai ya semakin aman gitu kan, semakin lebih lebar lagi kita. Jadi kalau terjal jadi dibalik lagi kan itunya, jadi ditambah lagi ketika ke 50 ke atas gitu kan, jadinya akhirnya ya ke bawahnya ditambah menjadi lebih lebar sehingga menjadi terjaga gitu kan. Nah ini ada gambar tentang kontur dan bagian-bagian dalam sebuah lahan gitu kan. Jadi ada dataran tinggi, ada landainya, ada teras lagi, ada landai lagi, nanti ada teras yang lebih rendah gitu kan, nanti ada daerah airnya. Jadi nanti ini kekajian tentang struktur tanah nantinya. Nah ini dimana ada yang bagian atas itu bagian yang suburnya, karena dia banyak humus gitu ya, banyak lah tanah-tanah yang sudah menjadi nutrisi gitu kan, sudah menjadi tanaman yang sudah menjadi tanah, menjadi nutrisi gitu kan. Nah ke bawahnya nanti ada bagian yang keras yang tidak bisa air masuk, sehingga tadi nanti ada air permukaan yang bisa ditangkap. Jadi seperti itu. Nah ini tadi balik lagi ke kontur gitu kan, ketika konturnya seperti ini itu lingkarannya,
maka ya di tengah gitu kan rumah, maka di pinggirnya adalah zonasi kebun, makin keluar gitu kan. Jadi dia di puncak gitu kan. Nah seperti itu, maka konturnya seperti itu, rumah di puncak, ke bawahnya. Nah kalau dia di yang landainya seperti ini gitu kan desainnya, orientasi yang landainya, jadi nah bisa seperti itu. Ini garis-garis dari memanfaatkan kontur juga. Nah ini bahkan untuk jalan gitu ya nantinya, solokannya gimana, nanti jalan baru nanti ada solokan lagi, dia tanami lagi biar tidak longsor, seperti itu jadinya. Ini dibagi, ini kan pohon, jalan, pohon lagi, teras, turun seperti itu. Nah jadi kayak gini, selalu dijaga agar jalannya tidak tergerus gitu kan, ada solokannya, airnya meresap ke bawah, nanti keluar ke lahan yang di bawahnya ditanami gitu kan. Jadi seperti itu. Nah ini contoh beberapa desain yang ada di internet itu kan ya, bisa seperti ini desain kebunnya. Ini tentang tadi contoh jalan, desainnya dan kebun. Ini zonasi, dari mulai zonasi 1, zonasi 2, zonasi 3 gitu kan, makin lebat ke atas. Rumah di sini di zonasi dekat zonasi 1 gitu kan. Jadi mungkin itu saja dari penjelasan mengenai zonasi informasi dan energi. Mungkin akan dilanjutkan nanti dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.